Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di podcast ID Wilayah Jawa Tengah. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang luar biasa menarik dan menjadi masalah yang sangat urgent dan sangat banyak di masyarakat. Kita akan bicara dengan Dr. Alifiati Fitri Kasari, spesialis kedokteran jiwa, konsultan. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Dr. Fitri ini adalah Ketua Bagian Kedokteran Jiwa di Universitas Diponegoro. Dokter, ke siang ini kita akan membicarakan apa, Dok? Kalau tema kesehatan jiwa dunia WHO itu adalah kesehatan mental untuk semua dan menjadi prioritas global. Kenapa? Iya. Ya karena orang masih terstigma. Padahal gangguan jiwa itu sekarang menjadi fenomena gunung es, mulai dari usia anak, remaja, dewasa, lansia. Oke, Dok. Yang selama ini banyak terjadi itu apa, Dok? Yang banyak terjadi, yang sekarang banyak itu di remaja ya. Kak, saya lebih concern ke remaja karena remaja itu kan aset ya. Iya, aset, betul, Dok. ya. Jadi mereka itu banyak yang depresi tidak terdeteksi, kemudian banyak terutama karena pandemi, kemudian juga karena trauma masa kecil, misalnya pernah dibully tapi dia pendam sendiri. Berdampak tidak di seminggu, 2 minggu, 1 bulan, tapi dampaknya justru 3, 4, 5 tahun kemudian yang akhirnya dia menjadi pribadi yang remaja yang pribadinya rapuh. Kalau remaja yang pribadinya rapuh kan tidak tahan banting. Padahal sekarang ini kan persaingan sangat luar biasa. Untuk sekolah, kuliah juga tuntutan luar biasa. Belum media sosial itu juga sangat berdampak. Nah, jadi kita membutuhkan remaja-remaja yang berkepribadian tangguh, bukan yang rapuh seperti itu. Iya, Dok. Terus bagaimana, Dok, deteksi dininya? Orang tua bagaimana? Kemudian juga sebagai guru tuh bagaimana, Dok? Ya, kalau khusus untuk bullying ya, tentunya bullying itu peran dari orang tua dan guru sangat berperan ya. Karena harus bisa mendeteksi perubahan perilaku anak kita, murid kita. Biasanya yang dibully, korban itu ada perubahan perilaku biasanya dan perubahan nilai akademik. Nah, yang jadi masalah perubahan nilai akademik ini kadang-kadang justru langsung tidak ditanya sebabnya, tetapi langsung divonis, oh ini anak jadi nakal, kebanyakan main game, jadi punishment, dia tidak ditanya, kok nilaimu turun, bisa cerita enggak? Tapi yang ada loh, kamu kok nilainya turun, soalnya kamu sering main game, bla bla. Jadi sudah ada judgement dulu dari mungkin orang tua, ya. Jadi anak ini mungkin karena dia depresinya remaja itu kan beda dengan depresi orang tua. Depresi remaja itu lebih ke menentang, kemudian banyak keluhan fisik, nilainya turun. Nah, menentang ini dianggap jadi nakal. Padahal sebenarnya dia crying for help karena dia ada sesuatu yang ini. Nah, jadi yang hal-hal seperti ini yang memang harus lebih dipahami. Guru juga harusnya memperhatikan, loh anak ini tadinya nilainya cukup bagus, kok sekarang turun. Kok tadinya ceria, sekarang kok banyak melamun. Nah, itu sebenarnya perubahan perilaku itu bisa menjadi awal untuk kita lebih mendekati, menanyakan, menjadi teman bagi anak tersebut, sehingga anak tersebut itu bercerita nyaman, seperti itu. Oke, Dok. Selama ini kan banyak orang tua yang sibuk ya, Dok ya, di pekerjaan, sehingga pada saat mereka pulang anak udah tidur. Ya. Kemudian guru juga mungkin kurang dekat ya, Dok ya, dengan tuntutan anaknya. guru pun banyak sekarang. Luar biasa juga guru itu tuntutannya untuk beliau itu juga luar biasa. Jadi ya memang ini pilihan. Ya, pilihan dengan tuntutan yang luar biasa, baik dari orang tua yang memang ada pekerjaan, dari guru yang memang sebagai profesi guru. Nah, tetapi kita tetap, makanya skala prioritas, global priority itu ya, kesehatan jiwa kita sebenarnya memang makanya kalau di sekolah itu ada guru BK, ada guru kelas, seperti kalau di mahasiswa ada dosen wali, seperti itu sebenarnya bisa
saling berkolaborasi dengan orang tua. Sesibuk-sibuknya orang tua, tentunya prioritas untuk anak itu juga harus diprioritaskan ya. Tetap harus kenal lah anaknya seperti apa. Oke, orang tua ya jangan lupa nih, sebagai orang tua jangan harus sampai kenal. tidak punya waktu buat anak. Nah, selama ini bagaimana dok yang datang ke tempat Dr. Fitri itu anaknya seperti apa dan bagaimana selama ini mereka menjadikan itu sebagai apa ya dok, kedatang untuk mendapatkan solusi atau bagaimana tuh gimana? Iya, penampilannya kalau masuk baik-baik saja, ya seperti remaja. Nanti kalau sudah bercerita baru mulai menangis dan biasanya sendiri. Dan pada saat saya tanya apakah mama papa tahu, belum, nggak tahu. Dan saya selalu memotivasi untuk memberitahu ke orang tua supaya nanti banyak juga yang datang kedua dan ketiga orang tuanya sudah menemani dan itu positif sekali untuk perkembangan anaknya. Untuk penyembuhan anaknya. Jadi mereka juga bukan tidak mau memberitahu ke orang tua, mereka tuh nggak tahu harus bagaimana kalau saya kondisinya seperti ini. Mereka juga lihat mungkin papa juga udah capek, nggak mau membebani orang tuanya juga. Jadi anak itu sebenarnya anak-anak itu juga punya, aduh saya kok jadi beban orang tua kalau kayak gini. Ada perasaan itu juga dan itu semakin membuat dia down. Di samping ada masalah yang di sekolah mungkin masalah ini seperti itu. Nah dok, kalau di masyarakat kan kita ada sering menjumpai sunatan massal nih dok. Kalau dari PDSKJ ya dok, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, dan kebetulan Dr. Fitri dari PDSKJ Semarang. Ya. Nah, kira-kira apakah ada program seperti itu dok untuk program kami tentunya webinar-webinar ya. Ini kita pandemi itu memang banyak negatif tapi ada positifnya ya. Kita jadi lebih mudah mengenalkan deteksi gangguan mental itu dengan webinar, dengan interaktif. Ya mungkin dengan podcast seperti ini yang mungkin kita kalau nggak kena pandemi nggak kenal mungkin ya. Seperti itu ya. Iya, dok. Kemudian dengan telemedicine, Halodoc, salah satu contoh telemedicine banyak itu juga membantu. Jadi orang-orang yang tadinya malu untuk berkonsultasi masalah kejiwaan itu dengan telemedicine itu mereka lebih nyaman karena tidak berhadapan-hadapan seperti ini. Dan biasanya mereka setelah berkonsultasi kemudian hasil konsultasinya kok ini memang harus ketemu dokter, disarankan untuk ketemu dokter, mereka mau ketemu dokter. Itu juga positif sebetulnya. Jadi kita mulai dari PDSKJI itu mulai banyak di media sosial terutama teman-teman sejawat saya itu yang aktif di medsos untuk edukasi, informasi tentang gangguan jiwa. Solusi, pencegahan itu banyak. Web dari PDSKJI pusat pun juga ada. Semua PDSKJI cabang di semua kota mempunyai web. Dan itu isinya semuanya edukasi, informasi, apa, bagaimana, dan harus kemana, seperti itu. Nah, sahabat di Jawa Tengah ya, di cabang semuanya dan terutama juga buat PGRI juga ini bisa melihat website PDSKJI sehingga bisa mengikuti tren yang seperti sekarang tuh seperti apa sih? Ya. Nah, kemudian apabila kepengen membuat acara dengan PDSKJI juga bisa menghubungi bisa menghubungi sekretariat untuk untuk kami tidak nge-charge ya, tetapi kalau butuh transport mungkin ya dibantu kalau jauh. Kalau di Semarang aja sih, apalagi kita bisa dengan media sosial dengan seperti online seperti ini. Cuman kadang-kadang kita butuh FGD ya, FGD ya. Jadi diskusinya lebih mendalam ya, gitu ya, Dok, ya. Kalau FGD kelompok kecil, nah itu biasanya memang harus offline. Iya, kalau FGD. Tapi kalau edukasi, informasi kita bisa online. Nah itu kami sangat senang kalau bisa mendapat kesempatan kolaborasi seperti kemarin di Dies FK Undip. Kami juga kolaborasi dengan alumni dan yang saat ini masih dari mahasiswa. Iya. Ternyata luar biasa. Yang alumni itu di Bali dia internship justru puskesmasnya ada posyandu. Jiwa ini ya. Luar biasa. Nah nih teman-teman di Jabang nih jangan lupa bikin posyandu jiwa juga di Jawa Tengah. Kesehatan jiwa masuk
pokok program dari Posyandu juga soalnya sekarang. Kebetulan banyak ketua di cabang juga yang mungkin ada yang jadi ketua kepala dinkes, kemudian juga kepala rumah sakit gitu dok ya. Jadi kalau tadi ya dok ya, kembali ke arah bullying tadi, itu akhirnya nanti kalau nggak ditangani seperti apa dok? Ya biasanya itu menjadi remaja yang rapuh, bisa menjadi gangguan kepribadian tertentu, atau dia depresi kronis. Depresi kronis itu gimana dok? Depresi kronis itu ya dia jadi sejak dibully itu sampai ketemu dokter itu dia posisi depresi, tapi depresi tersamar ya biasanya, yang orang tuh nggak ngeh kalau dia depresi biasanya, terus dia kan jadi bom waktu. Nah kalau tercetus oleh suatu masalah yang betul-betul signifikan, dia muncul depresinya. Paling sering sekarang adalah self harm. Apa itu, menyakiti diri sendiri, cutting, gigitin kuku sampai berdarah, kepala dipukul-pukul, seperti itu. Dan kalau itu tidak ditangani, nanti ujung-ujungnya akhirnya suicide. Oh luar biasa ya. Iya, bullying itu jahat sekali. Saya tuh sangat-sangat benci sama bullying. Jadi stop bullying, deteksi dini dan segera konsultasi dengan terutama dari spesialis kedokteran jiwa, dan jangan sampai lupa bahwa itu merupakan masalah serius dan sekarang memang banyak yang terjadi. Jadi teman-teman di cabang dan semua dokter Jawa Tengah jangan sampai menelantarkan masalah ini ya. Ini betul-betul kita harus mendampingi dengan seksama dan jangan sampai itu terlewat gitu. Saya kira cukup sekian Dr. Fitri, terima kasih atas podcast kali ini dan semoga bermanfaat, dan lain kali kita akan bersama-sama dengan semua dokter Jawa Tengah untuk mengawal kasus bullying ini. Stop bullying dan sama-sama dengan PDSKJ. Salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Terima kasih.